على الإحسان والشكر على التوفيق والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka untuk saling menasihati, dalam rangka untuk saling mengingatkan tentang adab-adab Islami yang dibutuhkan oleh kita bersama, baik ustaz maupun para hadirin, para murid, untuk menghiasi kehidupan mereka dengan adab-adab Islam tersebut. Terutama pembahasan adab-adab ini sangat diperlukan di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan perkara-perkara yang menggoda, memalingkan kaum muslimin dari hal-hal yang bermanfaat, sehingga terjebak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, terjebak dalam kiri wa qal dan hal-hal yang lainnya yang menjauhkan dia dari akhirat. Dan pembahasan tentang adab adalah pembahasan yang sangat tinggi. Pertama, adab-adab merupakan bagian daripada akhlak. Dan kita tahu bahwasanya pembahasan tentang akhlak adalah perkara yang sangat penting dalam syariat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam banyak hadis tentang bagaimana akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un athqalu fil mizan, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Seorang tahu umurnya terbatas dan dia harus cerdas dalam memilih amalan-amalan yang menjadikan timbangan kebaikan dia berat di akhirat. Di antaranya akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sadiq al-qa'im." Semuanya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa menyamai derajatnya seorang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Sungguh indah kalau seorang dia rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, bisa jadi orang yang mulia. Tetapi jika seandainya dia tidak sholat malam dan juga tidak puasa sunnah, tapi memiliki akhlak yang mulia, maka niscaya dia akan mencapai derajat tersebut. Akhlak mulianya akan mendongkrak dia sehingga menyamai derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Dan sungguh celaka orang yang sudah tidak sholat sunnah dan tidak puasa dengan akhlaknya akhlaknya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, "Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamati ahasinukum akhlaqa." Yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak adalah yang paling akhlaknya yang terbaik. Oleh karena ini tidak menjadikan kita tidak menyepelekan masalah akhlak, masalah adab dalam kehidupan, adab terhadap istri, adab terhadap tetangga, adab terhadap para ikhwan. Karena adab termasuk dari akhlak. Ini pertama. Yang kedua yang menunjukkan akan pentingnya adab, kita dapati para salaf mereka memberikan ihtimam, memberikan perhatian besar terhadap adab. Sebelum kita menunjukkan perhatian para salaf, Allah mengajarkan adab kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Taha Allah mengatakan, "Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana khalaqtuka fasami' ma yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni." Tatkala Nabi Musa melihat api kemudian dia mendatangi api tersebut, maka Allah berkata kepada Nabi Musa, "Inni ana rabbuk, wahai Musa, aku adalah Rabb engkau. Fakhla'na 'alaika, bukalah kedua saudara. Engkau beradab. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau berada di lembah yang suci." Sebelum Allah menyampaikan tentang wahyunya, tentang tauhid, Allah mengajarkan Nabi Musa untuk beradab, bahkan untuk masuk di lembah. Kelihatannya sepele, namun Allah sampaikan. Kelihatannya sepele, adab masuk ke masjid atau adab masuk di tempat yang suci, diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika." Kalau kedua saudara,
innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kenapa kau sedang berada di depan itu? Aku kepastian lima yuha. Aku telah melihat akan diwahyukan kepadamu. Innani ana Allah. Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Aku maka jadikanlah sholat untuk mengingat. Karena masalah ada bukan masalah ya ringan, bukan masalah yang sepele, berat di imaman jadi akhirat kelak. Orang yang beradab yang berakhlak maka akan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh aneh jika orang kemudian mengaku manhaj salaf kemudian tidak perhatian masalah akhlak, sehingga ilmu yang dia miliki hanya sebagai wawasan, tidak ada penerapannya. Oleh karena kita sedih ketika mendengar sebagian ikhwan misalnya, sebagian akhwat, sebagian ikhwan yang semangat pengajian, semangat ikut pengajian, ternyata tidak beradab terhadap saudara-saudara, itu tidak beradab terhadap tetangga-tetangga, tidak punya adab terhadap istrinya bahkan, atau sebaliknya seorang akhwat yang tidak lama haji tidak punya adab terhadap suaminya. Dan demikianlah perkara-perkara yang kadang menyakitkan hati kita. Seakan-akan kita merasa selama ini kajian ini apa faedahnya kalau ternyata tidak ada prakteknya. Apa faedahnya kita menyampaikan ilmu kemudian tidak diterapkan, hanya sekedar wawasan. Penerapan ilmu tersebut belajar ada. Oleh karenanya dinukilkan dari Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20. Kami belajar adab 30 tahun dan kami belajar ilmu 20 tahun. Kemudian dinukil juga dari Hasan al-Basri rahimahullah, beliau berkata, nahnu ila katsirin min al-adab ahwaju minna ila katsirin min hadis. Kita ini lebih butuh kepada adab-adab yang banyak daripada butuh kepada hadis yang banyak. Kenapa? Adab harus belajar hadis disertai dengan pemahaman. Seorang kalau hanya mengumpulin hadis tidak diamalkan, maka ini perlu dipertimbangkan. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama duduk di sini dalam rangka sama-sama belajar adab. Jadi nasihat yang akan saya sampaikan, saya tujukan pertama kali buat diri saya, kemudian juga kepada para hadirin dan hadirat untuk merenungkan tentang hadis-hadis adab yang akan saya sampaikan. Yang sebenarnya hadis-hadis yang kita sampaikan ini adalah hadis-hadis yang masyhur, yang sudah dihafal oleh sebagian ikhwan di luar kepala. Hadis-hadis yang masyhur terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikenal oleh para ikhwan dan akhwat. Ini sekedar mengingatkan kembali tentang pentingnya mengamalkan hadis-hadis yang kelihatannya sepele, akan tapi kalau diterapkan akan mendatangkan banyak keberkahan. Hadis tersebut ada hadis tersebut dalam hadis. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Rajab Al-Hambali, ulama dari mazhab Hambali, besar di mazhab, menukil dari Abu Amr Ibn Salah, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Yang Ibnu Salah menukil dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ulama besar dari mazhab Malik. Dan ini termasuk dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, jadi di silsilah para ulama dari berbagai mazhab. Ibnu Rajab dari mazhab Hambali menukil dari Abu Amr bin Salah dari mazhab Syafi'i, dan Abu Amr bin Salah menukil dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari mazhab Malik. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, waqad haka Imam Abu Amr bin Salah, dan Imam Abu Amr bin Salah telah menghikayatkan an Abi Muhammad bin Abi Zaid Malikiyah di zamanihi, dari Abi Zaid Al-Qayrawani, imam yang mazhab Malikiyah di zaman beliau. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini wafat tahun 386 Hijriah, abad ke-4 Hijriah. Ada seorang ulama yang mulia yang berjalan di atas manhaj salaf dan dikenal keras terhadap ahlul bidah, membantah ahlul bidah. Oleh karenanya beliau terkenal dengan pujian, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala mengatakan, saya tidak menemukan ada celaan terhadap beliau. Artinya kalau kita baca biografi ulama terkadang banyak pujian, tapi ada saja celaan-celaan terhadap ulama tersebut. Adapun Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang wafat pada 388 bulan Hijriah tidak ditemukan celahnya oleh seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau berusaha mencari biografi dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau mengatakan tidak ada celaan yang ditemukan terhadap Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah ulama sunnah. Apa yang beliau katakan?
Beliau berkatakan, "Jima'u adabil khair wa azimatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits." Bahwasanya sumber dari hadis-hadis adab, ya, menjadi pegangan hadis-hadis adab, tekangan hadis-hadis sumber hadis-hadis adab itu terkumpulkan pada 4 hadis. Jadi seluruh adab-adab kebaikan terkumpulkan dalam 4 hadis, kata Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah taala. Hadis-hadis tersebut yang pertama, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Hadis yang masyhur yang mungkin dihafal oleh sebagian besar dari para hadirin. Kalau belum hafal sekarang ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Hadis yang kedua para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan dan keelokan Islam seseorang, ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, apa yang bukan urusannya. Ini hadis yang kedua. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, "La taghdab, jangan kau marah. La taghdab, jangan kau marah." Dan hadis yang keempat, yaitu hadis yang masyhur, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang dia kehendaki untuk dirinya. Inilah kesimpulan yang diambil oleh seorang ulama besar dari mazhab Hanifiyah, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, yang dinukil oleh ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Abu Amr bin Salah Al-Muhaddits al-Masyhur, dan dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama berusaha mempelajari 4 hadis ini dengan satu syarah yang singkat. Semoga dengan penjelasan ini yang singkat ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para hadirin dan hadirat sekalian. Hadis yang pertama yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, ya, atau dia diam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Hadis ini dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Karena wasiat yang akan disampaikan oleh Nabi bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Oleh karena sebelum Nabi memotivasi untuk mengamalkan wasiatnya tersebut, Nabi membuka dengan mukadimah yang mengingatkan bahwasanya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan iman yang benar yang bisa mengamalkan ini. Maka Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, "falyaqul khairan aw liyasmut," maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Dan mengamalkan hadis ini bukanlah perkara yang mudah. Lidah ini sulit untuk digenggam. Kata orang, lidah tidak bertulang, sehingga mengegangnya pun sulit. Hanya orang yang beriman kepada Allah, hanya orang yang beriman dengan yaumul akhir, hari pembalasan, yang bisa mengekang lisannya, yang bisa menjaga lisannya tidak berucap kecuali yang baik, karena dia tahu bahwasanya apa yang diucapkannya ini akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Oleh karena di sini juga sebagai indikator untuk menunjukkan mana orang yang imannya kepada hari akhirat kuat atau tidak. Kalau ada orang yang imannya kepada hari akhirat, imannya kuat, maka dia tidak dapat diri kecuali berucap yang baik. Tetapi kalau kita dapati seorang ngomong yang cuma sekos, tidak peduli, omongannya menyakiti orang lain, menjadikan orang lain sebagai bahan tertawaan, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain, majelisnya adalah majelis ghibah, majelisnya adalah majelis penghinaan, perendahan,
maka orang ini imannya kepada hari akhirat kurang. Karena Nabi SAW telah menjelaskan demikian, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, untuk seorang berbicara hendaknya dia renungkan. Dan ini sulit untuk dilakukan. Ketika kita berbicara, kita renungkan. Bukan kita renungkan apa yang kita bicarakan. Semua orang kalau bicara dia akan renungkan apa yang dia bicarakan. Tapi yang dia renungkan masalahnya ada enggak? Ini yang direnungkan. Kalau berbicara semua orang ngomong, dia akan sebelum ngomong dia akan apa? Memikirkan apa yang mau diomongkan. Begitu yang dimaksud. Tetapi apa yang dibicarakannya itu, apakah kebaikan atau bukan yang dia renungkan? Mendatangkan kemaslahatan atau tidak? Atau mendatangkan kemudaratan? Orang yang beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan, maka dia akan merenungkan ini maslahat atau tidak. Kalau apa yang dia ucapkan maslahat, maka dia omongkan. Kalau tidak maslahat, maka dia diam. Kalau antara maslahat atau tidak, maka dia utama dia. Kalau semua orang menerapkan dari sini, menerapkan nasihat Imam Nawawi, maka kebanyakan orang jadi pendiam. Namun siapa yang mau pendiam? Kebanyakan orang hobinya komentar. Kebanyakan orang lebih senang menjadi pembicara, bukan pendengar. Bahkan hawa nafsu. Dalam majelis, dalam perkumpulan orang terkadang punya hawa nafsu sebagai pembicara. Dia bahagia ketika dia didengar oleh banyak orang. Dia tidak suka ini. Ini hobi yang jelek. Syahwat. Ingin menjadi pembicara. Orang belum selesai bicara dia sudah potong. Ini dia bicara. Ini syahwat. Para hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan yang baru ini kita sama-sama belajar. Saya ulang lagi, kita sama-sama, saya dan antum. Apalagi Ustaz hobinya harus berbicara. Repot. Saya kalau nggak bisa berbicara, nggak hobi berbicara, nggak jadi Ustaz. Oleh karena lebih butuh kepada hadis ini dan Ustaz yang lebih butuh kepada hadis ini. Antum diam nggak jadi masalah. Kalau Ustaz diam gimana mau dakwah? Dia harus berbicara. Kalau dia harus berbicara, maka dia butuh kepada hadis seperti ini untuk merenungkan ada masalah atau tidak. Kita sama-sama belajar tentang menerapkan hadis ini. Ada beberapa perkara yang mungkin kita perlu renungkan agar kita bisa menerapkan hadis yang sangat mulia ini. Perkara yang pertama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat dari dalil yang begitu banyak yang menunjukkan menunjukkan akan urgensinya lisan dan bahayanya lisan. Pertama, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang terucapkan kecuali ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir. Dicatat oleh para ulama. Raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin. Tidak tahu dalam usul fikih bahwasanya konteks seperti ini, ma yalfizu min qawlin, dia nakir dalam setelah dibuka dengan ma yalfizu min qawlin, memberikan faedah seluruh keumuman, seluruh perkataan apapun yang terucapkan. Oleh karena itu para ulama sampai hilang karena ayat ini. Apakah malaikat mencatat seluruh perkataan ataukah hanya mencatat perkataan yang lahu atau alaihi, perkataan yang mendatangkan pahala atau dosa? Bagaimana dengan perkataan yang mubah, yang tidak mendatangkan dosa dan tidak mendatangkan pahala? Apakah dicatat oleh malaikat? Sebagai ulama mengatakan iya, dicatat. Karena ayat ini umum. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan umum kecuali dicatat oleh malaikat. Apakah yang mendatangkan pahala ataukah yang mendatangkan dosa ataukah yang mubah, semuanya dicatat oleh malaikat. Karena keumuman ayat ini. Sebab Allah mengatakan tidak yang dicatat hanya yang lahu atau alaihi.
Dia mendatangkan pahala, dia mendatangkan apa? Dosa. Tapi kalau kita kembali kepada formulir ini, menunjukkan semuanya dicatat. Para hadirin subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita renungkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya betapa banyak orang yang terjerumus dalam neraka jahanam gara-gara lisan. Bahkan perkara ini yang Mu'adz bin Jabal Mu'adz bin Jabal ternyata kurang tahu masalah ini, kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang tatkala itu belum sampai ilmu kepada dia, yakhfa alaihi, dia ternyata tidak tahu hal ini. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah belajar? Kebanyakan orang menyangka namanya dosa itu kalau mukul orang, kalau makan harta orang, kalau nyuri harta orang, kalau bunuh orang. Seakan-akan perkataannya ini tidak akan dihisab oleh Allah. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz dengan lidahnya, "Kufa 'alaika hadza." Wahai Mu'adz, tegakkan lisanmu ini. Maka Mu'adz mengatakan, "A inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Mu'adz bertanya, bukan protes, nanya, tidak tahu, ya Rasulullah, apakah kita ini akan diazab oleh Allah gara-gara ucapan kita? Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak ummuka ya Mu'adz. Fahal yaqumu an-nasa 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa asadidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, bukankah yang menjerumuskan manusia dalam neraka jahanam digeret di atas wajah-wajah mereka, digeret di atas hidung-hidung mereka, illa asadidu alsinatihim, kecuali karena buah atau hasil dari ucapan-ucapan mereka. Ini bahwasanya banyak manusia yang terjerumus dalam neraka jahanam dihinakan oleh Allah dengan digeret di atas wajah-wajah mereka karena ulah dari lisan-lisan mereka. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "Aktsharu ma yudkhilun nasa nar al-ajwafan." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka jahanam ada dua. Al-ajwafan, dua rongga mulut dan rongga kemaluan. Rongga mulut ini berbahaya. Nabi SAW mengatakan, "Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah yahwi biha fi nari jahannam." Seorang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah. La yulqilaha balan. Ini dia pedulikan, dia pikirkan. Asal ngomong, asal ceplos-ceplos, asal mengucap. Kemudian mendatangkan kemarahan Allah dan membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu biha yasir biha fi nari jahannam ab'ada ma baina al-masyriq wal maghrib." Seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak renungkan dahulu, tidak dia tabayyun dulu, tidak dia cross-check dulu, tidak dia periksa dulu perkataan ini, menjadikan dia terjerumus dalam neraka jahanam lebih jauh daripada timur dan barat. Ini hadis-hadis bukan hadis-hadis yang ringan, hadis-hadis yang mengerikan. Bahaya seorang cepat-cepat datang seorang bangga, saya itu ngomong cepat-cepat bangga kalau dia cepat-cepat, tapi kita katakan ini bukan adab yang buruk, yang perlu dibanggakan. Orang yang alim ya, berbicara tidak di atas Allah, tetapi merenungkan apa yang dia ucapkan. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan, saya dengar penjelasan Syekh Sa'di ketika meninggalnya Abdullah bin Burayyan rahimahullah taala. Dia adalah seorang guru masyhur di Arab Saudi, alhamdulillah dia daimah pakar dalam ilmu ini dan murid-muridnya banyak, di antaranya Syekh Sa'di hafizahullah taala. Waktu Syekh Abdullah bin Burayyan rahimahullah meninggal dunia, maka banyak ulama yang menceritakan tentang sirah Syekh Abdullah bin Burayyan, bagaimana sahabatnya dalam mengajar, bagaimana murid-murid belajar adab dari dia. Di antara adab yang diambil oleh mereka dari Syekh Abdullah bin Burayyan, yaitu beliau kalau berbicara pelan-pelan. Padahal beliau pakar usul fikih, karena pakar itu makanya banyak pertimbangan untuk beliau ucapan. Nah, kita seperti ini yang tidak pakar, makanya ngomong asal ngomong, keliru. Beda kalau Syekh Abdullah bin Burayyan, ada fatwanya subhanallah. Seakan-akan kalau orang tidak tahu ini kok ngomong lama banget. Seperti kalau orang tapi saya enggak ada contohnya, enggak ada. Cuma ngomongnya pelan-pelan satu kalimat per kalimat. Ini bukan orang bodoh, gurunya para ulama. Dikenal ini dia mengajarkan ini kepada murid-muridnya. Hendaknya kalau berbicara dipikirkan.
Dan luar biasa saya dengar bagaimana dia berfatwa dengan begitu pelan-pelan. Sebagian ulama alhamdulillah diberikan kecepatan lisan, ditanya langsung dalil, langsung ngomong, langsung fatwa. Pertanyaan berikutnya dalil. Ya ada ulama seperti tapi seperti Syekh Abdullah bin Hudayan, orang yang alim, pakar usul fikih, bukan pakar usul fikih di Yogyakarta, bukan. Pakar usul fikih tingkat dunia. Di Arab Saudi, gurunya para ulama, anggota lajnah daimah sebagian muridnya dia. Subhanallah, kalau saya dengar bahasa Saudi ngomongnya pelan-pelan, mengamalkan ini. Harga barangkali Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang perlu kita belajar pertama kali, yaitu bahwasanya perkataan kita, ucapan bukanlah perkara yang sepele, bisa mengangkat derajat seorang dalam ucapan-ucapan tersebut dengan dakwah, dengan zikir, dengan tasbih, qiraatul Quran, dan juga bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam karena ucapan-ucapan ini. Pertama, bahwasanya lisan itu urgen. Yang kedua, yang membuat kita lebih mudah untuk mengekang lisan kita harus ingat bahwasanya lisan kita merupakan bagian dari amalan kita. Lisan kita ini bagian dari amalan kita. Bukan hanya pandangan kita yang dicatat oleh malaikat, bukan hanya pendengaran kita yang dicatat oleh malaikat, bukan hanya langkah kaki kita yang dicatat oleh malaikat, tetapi lisan kita juga dicatat oleh malaikat. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala berkata, "Man adda kalamahu min amalihi, qalla kalamuhu illa fima ya'ni." Barang siapa yang menganggap perkataannya termasuk dari amalannya, termasuk dari perbuatannya, maka akan sedikit perkataannya kecuali yang bermanfaat. Orang yang tahu bahwasanya amalan dia ini sama dengan perbuatannya akan dihisab oleh Allah. Ada al-jaza, ada balasan atas apa yang dia ucapkan, maka dia tidak akan banyak ngomong kecuali yang bermanfaat untuk dirinya. Ini yang kedua. Ketiga bahwasanya amal terkadang sulit, artinya tidak mudah orang kemudian jalan ke sana, jalan ke sini, agak berat. Tapi kalau lisan cepat ngomong. Oleh karena seorang yang tahu lisan dia termasuk amalan dia akan ngomong lebih hati-hati karena dia tahu lisan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya, kita harus ingat bahwa lisan kita itu lebih aktif dan lebih hebat daripada amal kita. Lisan kita itu lebih aktif dan lebih hebat daripada amal kita. Bagian tadi saya telah mensyaratkan orang mengatakan lisan tidak tertulang, lisan tidak tertulang. Apa gerakannya begitu cepat dan jangkauannya lebih jauh. Tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Berbeda dengan amalan. Amalan dibatasi dengan ruang dan tempat. Waktu. Seorang memukul orang maka tidak bisa dia pukul kecuali orang yang hadapan dia, terbatas dengan tempat dan waktu itu juga. Tapi kalau orang yang di sebelah timur, dia di barat, dia tidak bisa bunuh orang tersebut, tidak bisa. Dia mau menyakiti orang sudah meninggal, tidak bisa. Orang tinggal tersebut sudah dikubur. Bagaimana dia cara menendang orang tersebut? Sudah dikubur, tidak bisa. Tidak bisa disakiti dengan tangannya, tidak bisa ditendang dengan kakinya. Tidak bisa dia lukai orang tersebut dengan tangan dan kakinya. Berbeda dengan lisan. Lisan jangkauannya sangat jauh dan sangat aktif. Kalau seorang disuruh meninju orang dalam waktu 1 menit, jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau lisan ngomongin orang cepat, dalam 1 menit bisa puluhan makian dan umpatan bisa dia ucapkan. Kenapa lisan bergerak dengan cepat? Apalagi lisan tersebut lisannya orang-orang timur. Kalau lisan orang Jawa, iya kamu bejat amat. Kalau orang timur bisa cepat. Kamu bejat, kamu gini, cepat bisa. Orang Jawa, Masya Allah, ngomongnya apa? Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya apa? Pelan. Lebih bagus daripada ya ngomongnya cepat. Bagaimana maknanya Allah Subhanahu wa taala? Lisan ini aktivitasnya sangat cepat, melebihi tangan dan kaki dan jangkauannya luar biasa. Pertama, aktivitasnya lebih cepat, kedua jangkauannya luar biasa. Orang yang ada di Sabang bisa menyakiti orang yang ada di Merauke. Orang yang ada di Indonesia bisa menyakiti orang yang ada di Arab Saudi dengan lisannya. Yang tidak bisa dilakukan oleh tangan dan kaki. Cepat.
Dia bisa menyakiti orang yang sedang hidup di zaman dia, dan dia bisa menyakiti orang yang sudah meninggal dunia. Dia ngata-ngatain orang sudah meninggal. Ulama dikata-katain di sana. Orang yang sudah meninggal dihina. Jadi jangkauannya panjang, tidak mengenal ruang dan waktu. Ini bahayanya lisan. Karena tadi jelas kenapa lisan paling cepat memasukkan orang dalam neraka jahanam. Kenapa tadi aktivitasnya begitu cepat dan jangkauannya tidak terbatas. Sampai kadang-kadang orang, dan ini diingat oleh para ulama, hati-hati kalau berbicara. Memang kadang-kadang orang dalam suatu negeri, memang orang suku ini semuanya kacau. Ini bahaya seperti ini. Ini kan ghibah total ini, ghibah apa? Memang suku begini ya, artinya dikasih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kecuali yang baik. Tapi kalau dia memang orang negeri sana begitu, satu negeri dia apa? Memang orang Indonesia kayak gitu, nggak punya malu bisa sampai kan sering. Orang Indonesia semuanya 250 juta protes di hari kiamat. Repot. Ini terkadang kesalahan bisa dia diperhatikan oleh sebagian orang. Dan mungkin antum tidak mendapati begini, tapi kalau kita yang misalnya tinggal di Arab Saudi berinteraksi dengan berbagai macam mahasiswa mancanegara, terkadang kita mendengar perkataan seperti itu. Di Universitas Islam Madinah sampai 100 lebih negara. Makanya kalau Piala Dunia, kalau sama Piala Dunia ada di sana. 100 lebih negara. Orang main bola, main basket, macam-macam, ada lomba-lomba seperti itu. Lomba masak juga sekalian ada di sana. Piala Dunia sama ada di dunia Islam. Karena kita mendapati cercaan terhadap suatu negara kita dengar. Suatu suku, suatu negara yang benci pada negara yang lain. Jadi kalau sekali menjatuhkan negara tersebut secara total tanpa terkecuali. Ini apa yang siapa yang bisa melakukannya? Lisan. Lisan yang bisa melakukan ini. Tangan dan kaki tidak bisa. Lisan bisa menjatuhkan satu negara sekalian bisa. Oleh karena saya katakan bahwasanya wajar jika Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang paling banyak dimasukkan dalam neraka jahanam adalah lisan. Sementara seorang tatkala berucap dia tidak renungkan akibat dampak dari apa yang dia ucapkan. Kemudian para hadirin yang dirahmati, di antara perkara yang perlu kita renungkan agar kita bisa berhati-hati dalam berucap. Saya ingatkan kepada ikhwan sekalian bahwasanya termasuk ucapan adalah tulisan. Ya, termasuk ucapan adalah apa? Tulisan. Oleh karena para ulama menyebut tulisan mewakili perkataan. Terutama dalam masalah ukut, dalam masalah transaksi jual beli, dengan ucapan selesai, dengan tulisan selesai. Orang tekan kontrak, itu kan tekan kontrak apa yang ada? Tulisan. Iya enggak? Tulisan ini mewakili apa? Mewakili perkataan. Tulisannya ada, perangkonya ada, maka ini mewakili perkataan. Ini menunjukkan bahwa tulisan sama dengan perkataan. Maka jangan antum menyangka, ini parah lagi. Jangan antum menyangka cuma perkataan antum yang akan dihisab oleh Allah. Tulisan antum pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Komentar-komentar antum pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Apalagi di dunia Facebook muncul jagoan-jagoan yang jago komentar. Kenapa? Karena jati dirinya tidak ketahuan. Kalau jati dirinya ketahuan, dia jadi orang yang paling penakut, apalagi terhadap Allah. Namun karena jati dirinya tidak ketahuan, maka dia ngomong seenaknya, menjatuhkan, merendahkan, menghina. Dia tulis akan-akan setelah dia tulis tidak ada, bisa berbalik. Siapa bilang dia akan bisa atas komentar yang dia ucapkan tersebut, yang dia tulis tersebut. Betapa lagi di zaman sekarang ini, kedustaan, tuduhan begitu mudah tersebar. Kalau zaman dahulu kalau orang ingin menjatuhkan orang lain, maka untuk sampai dari timur ke barat butuh waktu berbulan-bulan. Dahulu tidak ada sarana, ya, telekomunikasi, tidak ada sarana informasi, sulit, tidak cepat tersebarnya kedustaan atau tuduhan. Zaman sekarang tidak. Antum mengucapkan satu kalimat dusta, antum enter dalam waktu 1 menit, dalam beberapa detik tersebar seantero dunia. Jadi ini berbahaya, apalagi di dunia internet sekarang ini. Dan saya juga ingatkan kepada ikhwan sekalian, jangan juga mudah menyebarkan berita-berita. Ingat tadi sabda Nabi SAW, Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazil biha fi nari jahannam ab'ada ma la yamassu al-dhamir. Seorang mengucapkan satu kalimat yang tidak dia cross check terlebih dahulu, membuat dia masuk dalam neraka jahanam lebih dari jauh daripada timur dan barat. Hati-hati. Dia berita kemudian dia share
Share, hobinya share. Ustaz share, Ustaz apa? Ustaz share. Share. Ya, menurut akibatnya juga saya sampaikan bahayanya perkara tersebut. Jangan sampai nanti sebagian sebagian kemudian pahala antum hilang semua menjadi tumbal gara-gara perbuatan antum tadi hobinya share tanpa diperiksa. Apalagi di zaman fitnah. Seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala dija'al kalau datang seorang fasik dengan suatu kabar maka cross check terlebih dahulu, seakan-akan ini sudah tidak dipakai lagi zaman sekarang. Seakan-akan yang tersebut mansuh tidak dipakai lagi di zaman sekarang. Ikhwan, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita ucapkan dan tentang apa yang kita tuliskan dan apa yang kita sebarkan. Semua akan diminta kita menjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingatkan bahwasanya masalah tulis-menulis juga perlu kehati-hatian yang itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling penting hadis pertama yang saya sampaikan tentang la yu'min man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Sungguh banyak orang yang menyesal akibat ucapan yang terlanjur dia ucapkan. Seandainya dia diam, maka dia tidak akan menyesal. Kalau banyak ucapan yang terlanjur dia ucapkan, maka dia menyesal dan ucapan tersebut tidak bisa ditarik kembali. Sulit untuk ditarik kembali. Terlalu banyak seorang menulis komentar atau catatan, kemudian dia sebarkan, dia menyesal dengan komentar tersebut dan sulit bagi dia untuk menarik kembali. Oleh karena supaya tidak timbul banyak penyesalan, seorang hendaknya merenungkan tentang apa yang dia ucapkan dan merenungkan dengan apa yang dia tuliskan. Hadis berikutnya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, hadis yang masyhur itu terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan empat hadis ini yang saya sebutkan adalah hadis-hadis jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lainnya yang dikategorikan sebagai hadis-hadis jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang lafaznya singkat akan dari memiliki makna yang sangat padat. Hadis-hadis yang lafaznya singkat akan dari memiliki makna yang sangat padat. Hadis kedua yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang, di antara keindahan Islam seseorang, yaitu dia meninggalkan apa yang bukan urusannya, atau apa yang bukan yang tidak perlu baginya. Hadis ini tentu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini seperti An-Nawawi rahimahullah, dan ada yang mengatakan hadis ini, tetapi mereka sepakat yang mensahihkan, yang mengatakan ada syawahidnya, ada hadis yang lain yang menguatkan. Walaupun hadis ini dhaif, maka maknanya disepakati akan digunakan. Maknanya benar. Namun banyak ulama juga yang mensahihkan hadis itu atau mengatakan hadis ini li syawahid, karena ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan makna hadis ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan dan keelokan Islam seseorang, al-mar'u dalam bahasa Arab artinya seorang lelaki, adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Pertama perlu kita jelaskan, min husni islamil mar'i, di antara keelokan, di antara keindahan. Dan saya katakan hadis ini juga merupakan indikator untuk menunjukkan indahnya Islam seseorang. Seorang kalau tahu Islam ini indah atau tidak, Islamnya elok atau tidak, maka dia tidak baik. Kalau dia sering melakukan yang bermanfaat, maka ini menunjukkan dia Islamnya indah. Tapi kalau dia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, menunjukkan Islamnya tidak indah. Al-mar'u di sini lelaki tidak ada mafhumnya. Bukan berarti perempuan bebas melakukan yang tidak bermanfaat. Oh, laki-laki tidak boleh nonton sinetron, perempuan tidak apa-apa. Kenapa hadisnya berfungsi Islam al-mar'i? Di antara keindahan Islam seorang lelaki, itu perempuan tidak apa-apa nonton sinetron. Benar. Oleh karenanya, kalau dalam usul fikih, kalau kharaja makhrajal ghalib, maka tidak ada mafhum. Kalau satu lafaz keluar karena demikian, karena kebanyakannya yang menjadi sifat adalah
lelaki misalnya, maka ini tidak ada hukumnya. Oleh karena Allah mengatakan wa kanat minal qanitin. Allah berfirman tentang Maryam, Allah mengatakan wa kanat minal qanitin. Qanitin jamak mudzakkar salim. Allah tidak mengatakan wa kanat minal qanitat. Tapi Allah mengatakan apa? Wa kanat minal qanitin. Jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim. Dan dia bagian termasuk dari lelaki-lelaki. Kalau kita artikan secara bahasa Arab, lelaki-laki yang bertakwa yang taat. Jadi tidak ada mafhum. Dan kita tahu dalam kaidah bahwasanya hukum asal yang berlaku bagi lelaki juga berlaku bagi wanita tanpa ada perbedaan. Sampai ada dalil yang membedakan. An-nisa syaqaiqur rijal. Ya, para wanita sama dengan lelaki. Seluruh hukum yang berlaku bagi lelaki berlaku juga pada wanita. Sampai ada dalil yang mengecualikan. Contohnya mengecualikan seperti misalnya akikah, maka laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Misalnya harta warisan, laki-laki 2 bagian, wanita juga 1 bagian. Contohnya laki-laki boleh jadi kepala negara, perempuan tidak boleh jadi kepala negara. Rasulullah bersabda, la yuqtilu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Ini perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Yang wanita tidak boleh menjadi pemimpin negara, dan yang pertama kali mengisi hal ini adalah orang Khawarij. Ya, sebagai disebutkan oleh para ashabul maqalat seperti Abdul Qahir Al-Baghdadi dan kitab Al-Qabain Al-Firaq. Karena wanita bagaimana menjadi pemimpin? Pemimpin butuh safar sana sini. Perempuan butuh safar sana mahramnya. Harus bawa suaminya terus ke sana sini, tidak bisa. Yang jadi presiden dia atau suaminya. Kemudian pemimpin negara dalam Islam jadi pemimpin sholat. Kalau sholat Jumat gimana? Kalau lagi datang bulan bagaimana? Oleh karenanya asalnya hukum lelaki sama dengan wanita kecuali ada dalil yang mengecualikan di antara tadi saya sebutkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Hadis ini ada maksudnya, ada mafhumnya. Maksudnya Rasulullah mengatakan di antara kejelekan Islam seorang dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Mafhumnya berarti di antara keindahan Islam seorang melakukan yang bermanfaat bagi dia. Saya ulangi maksud hadis ini. Di antara keindahan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Mafhumnya kebalikannya berarti di antara keindahan Islam seorang melakukan apa yang bermanfaat bagi dia. Dan itulah yang dianjurkan dalam Islam. Seorang berusaha melakukan apa yang bermanfaat bagi dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la takhshadan." Hendaknya engkau bersemangat untuk melakukan yang bermanfaat bagi engkau. Apa saja yang bermanfaat lakukan. Baik bermanfaat dalam perkara dunia maupun bermanfaat dalam perkara akhirat. Dan jangan malas. Seorang semangat untuk melakukan yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dia semangat untuk tinggalkan. Ini menunjukkan keelokan keindahan Islam seseorang. Kemudian sabda Nabi SAW, "Mala ya'nihi." Ma di situ adalah mausul. Mausul, dan kita tahu bahwa isi mausul memberikan faedah keumuman. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat, segala perkara. Dan keumuman ini ya, kembali kepada 2 perkara. Perkara pertama, keumuman berkaitan dengan indera yang kita gunakan untuk mencari informasi. Segala penglihatan yang tidak bermanfaat tinggalkan. Segala pendengaran yang tidak bermanfaat tinggalkan. Semuanya. Segala pemikiran yang tidak bermanfaat tidak usah kamu pikirkan. Pokoknya yang tidak bermanfaat. Apakah pendengaran, apakah penglihatan, apakah ucapan, apakah pemikiran yang tidak bermanfaat tinggalkan. Kalau tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat saya, tinggalkan. Ngapain yang bermanfaat masih banyak? Waktu kita terbatas, umur kita terbatas. Sebentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita sibukkan diri kita dengan penglihatan yang tidak bermanfaat, pendengaran yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak bermanfaat, pemikiran yang tidak bermanfaat. Keumuman dari sisi indera yang kita gunakan untuk mencari informasi.
Yang kedua umum, segala yang tidak bermanfaat, baik perkara yang haram, segala perkara yang haram yang kita tinggalkan tidak bermanfaat. Perkara yang makruh kita tinggalkan tidak bermanfaat. Dan yang menjadi fokus dalam hadis ini sebenarnya bukan perkara yang haram, bukan perkara yang makruh, tapi perkara yang mubah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau perkara haram sudah jelas, perkara makruh sudah jelas. Justru hadis ini ditujukan terfokuskan kepada perkara-perkara yang mubah yang tidak bermanfaat. Seorang yang meninggalkan perkara yang mubah yang tidak bermanfaat, itulah orang Islam yang indah. Orang Islam yang indah. Hadis ini sungguh sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di zaman penuh fitnah, saya katakan penuh fitnah, terutama di zaman banyak sekali informasi, di zaman penuh dengan qil wa qal, katanya dan katanya. Dan ingat perkataan seorang salaf, salah diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, beliau mengatakan alamatu i'radillah 'anil 'abd an yusdilahu fi malayati. Di antara tanda, ya, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menyibukkan hamba tersebut pada perkara yang tidak bermanfaat. Kalau anda melihat ada orang sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, ketahuilah orang ini telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berpaling dari dia. Sebaliknya kalau orang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, istakmarahu, Allah akan gunakan dia untuk perkara-perkara yang baik. Allah akan beri taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum dia meninggal, jika dia meninggal di atas amal saleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan diri kita ini ya, sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah atau sedang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamatu i'radillah ta'ala an 'abdihi an yusdilahu bima la ya'lam. Di antara tanda Allah meninggalkan atau berpaling dari seorang hamba, Allah membuat dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyebutkan perkara-perkara yang hendaknya ditinggalkan dan tidak bermanfaat. Pertama, perkara-perkara yang haram. Banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat namun menyibukkan banyak orang. Dan kita terfokuskan pada orang-orang yang hanya perkara banyak, perkara haram yang menyibukkan orang. Saya bisa ingin bicara tentang orang yang ikut pengajian. Di antara perkara-perkara haram yang menyibukkan segelintir orang adalah tetap berusaha mencari-cari kesalahan-kesalahan. Ikhwan, saya terkadang takjub melihat ada orang yang update kesalahan-kesalahan itu sudah luar biasa. Update terus. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Bisa terus seperti kita terus. Ada kesalahan sedikit? Tak. Ada kesalahan sedikit? Tak. Subhanallah, ini perkara haram. Siapa yang terlepas dari kesalahan? Tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Sehingga tatkala ustaz tersebut hanya ditampilkan kesalahan-kesalahannya, seakan-akan ustaz ini dajjal. Saya dari mana orang ketemu aja. Waktu saya diundang ke Sulawesi, di Makassar, saya datang ke tempat saya, Ustaz, saya kira antum kecil, Ustaz. Kenapa antum dibilang sama si fulan setan kecil? Padahal antum besar, setan besar. Nanti semangat sampai dia berbicara dengan siapa saja. Artinya sampai ada dai yang tiap hari kerjanya bukan saya. Ada dai yang lain, dai yang dia berdakwah. Seakan-akan seorang setan. Seakan-akan setan bukan orang. Seakan-akan setan. Seakan-akan setan. Seakan-akan dajjal. Kenapa? Kadang-kadang ditampilkan cuma apa? Kesalahan. Dan tanpa rahmat dan tanpa belas kasih. Padahal kesalahan-kesalahan tersebut belum tentu kesalahan. Hanya saja ustaz tersebut tidak mau bantah. Itu belum tentu kesalahan. Dicari-cari kesalahan. Cari-cari kesalahan. Dipasang dalil-dalil yang untuk menjadi. Tetap bukan Allah. Ada orang yang hobinya demikian. Ada orang hobinya cari-cari kesalahan. Ikhwani fillah ta'ala, antum jangan sampai demikian. La tattabi'u awratil muslimin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, walam yakun iman qalbahu, dan imannya belum masuk kepada dalam hati. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Dan ingat,
Man tatabba awrata akhihi tatabba Allahu awratahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, dia tahu diri. Beda kesalahan yang muncul, beda dengan kesalahan dicari-cari. Mencari-cari. Dia tahu dia sedang mencari-cari. Barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan. Man tatabba awratahu yafdahu Allah walau fi jawfi baiti ummi. Barang siapa yang dicari-cari kesalahan oleh Allah, maka Allah akan membongkar aibnya, mempermalukan dia meskipun dia di rumah. Dan sungguh banyak kita dapati orang yang menuduh tuduhannya berbalik kepada dia. Ikhwan, banyak sudah kita lihat seperti ini. Dia cari-cari kesalahan orang, dia menuduh orang, maka tuduhan tersebut kembali kepada dia. Dia mengatakan si fulan goncang, dia juga dikatakan goncang. Dia mengatakan si fulan demikian, maka dia boleh dikatakan demikian. Dia mengatakan si fulan pelin-pelan, dia dikatakan bunga. Pokoknya banyak. Semuanya kembali kepada ucapan. Ini sudah sering kita lihat. Dia mengatakan itu haram, dia sendiri lakukan. Dia mengatakan tidak boleh mengisi pengajian. Di masjidnya orang Hindi, dia sendiri ngisi di situ. Ikhwan, mengerikan. Apakah seorang tidak sadar bahwa Allah mulai membuka aibnya? Kalau dia sadar Allah mulai membuka aibnya, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan teruskan perbuatan dia. Cepat atau lambat Allah akan membuka aibnya. Boleh jadi sekarang dia orang yang terkenal, besok-besok dia akan dijatuhkan, diinjak-injak. Bahkan saya bukan bicara untuk tingkatan ustaz, saya bicara tingkatan ulama, tingkatan masyayikh. Ada syekh yang masya Allah lisannya luar biasa. Sekarang diinjak-injak. Karena ikhwan fillah hadis itu di mana? La tatabbu la tattabi'u awratal muslim, la tattabi'u awratal muslim. Jangan ikuti cari-cari apa? Kesalahan kaum muslimin. Itu pada kesalahan yang mana? Atau baca dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Bukan cari-cari kesalahan. Kalau ada yang maha mengawasi dia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun antum bersembunyi, Allah akan dan Allah akan bongkar aib antum suatu saat. Bahkan dengan aib yang antum tuduhkan kepada orang lain akan dikembalikan oleh Allah kepada antum. Dan yang saya katakan tadi, ini tidak bermanfaat perkara seperti ini. Mencari-cari aib orang butuh waktu yang banyak. Nyari sana, nyari sini, belum dipaksa-paksain di mana supaya bisa kelihatan merupakan kesalahan, belum digabung-gabungkan. Karena ini berarti kesimpulannya begini. Bagaimana bisa membawa opini agar masyarakat bisa membenarkan perkataan saya? Ini butuh waktu. Ini butuh waktu. Butuh pemikiran, keras otak, butuh waktu, butuh tenaga, butuh energi. Ternyata tidak bermanfaat. Yang ingin saya fokuskan pada kesempatan kali ini, bukan ini, bukan hadis. Tapi saya katakan justru hadis yang sedang kita bicarakan ini terfokuskan kepada perkara-perkara yang mubah atau dianggap mubah. Perkara yang mubah atau dianggap mubah dan mulia. Banyak orang sifatnya fuduli, kalau bahasa Arab fuduli, bahasa Inggrisnya kurang kerjaan. Apa maksudnya? Kurang kerjaan. Karena dia bukan direktur, maka kurang kerjaan. Akhirnya karena kurang kerjaan, hobinya komentar. Kalau orang kurang kerjaan ini biasanya melakukan apa-apa yang tidak bermanfaat begini. Akan kita sebutkan contoh-contohnya orang-orang yang fuduli ini yang kurang kerjaan. Seperti seorang berjalan di suatu jalan. Tiba-tiba dia dilihat rumah berbeda. Rumah tersebut warnanya tidak sesuai dengan selera dia. Contohnya warnanya ungu. Maka dia komentar, "Ini ngapain orang ini? Dengan kota kayak gini rumahnya warna ungu. Apa hubungannya dengan kamu? Mau dia warna hijau, mau merah putih, mau merah warna ini, warna ada urusan dia, bukan urusanmu." Kecuali kalau kamu memang misalnya adalah arsitektur, ya mungkin lain. Kamu boleh berkomentar, kamu hanya arsitek gak lulus. Terus kemudian bicara tentang warna rumah orang. Rumahnya besar, warnanya ungu, dalam kayaknya 4 tingkat itu. Kalau 4 tingkat, jangan-jangan istrinya coba. Istrinya benar, ngomongnya kemana? Kemana-mana. Apa urusannya dia punya istri Pak? Jadi ini si Fulan istrinya 4. Gimana kasih makannya? Pasti dia zalim, pasti dia ini. Urusan
Kalau dia zalim karena istrinya minta cerai, bukan urusan. Apa urusan kamu tadi? Kalau kamu nggak bisa poligami, jangan mencela orang yang poligami. Kalau kamu gagal, jangan mencela orang yang berhasil. Ini fudul, kurang kerja. Coba kalau dia mendatangi dia gunakan untuk bertasbih, untuk bertahlil, untuk baca Al-Quran. Nah, ini apa perkara yang tidak bermanfaat. Ini contoh. Contohnya lagi, mengurusi yang tidak bermanfaat. Contohnya memiliki hobi yang menyita waktu yang tidak bermanfaat. Saya tidak berbicara tentang orang umum, saya berbicara tentang orang yang ngaji. Kalau ada orang yang suka ngaji kemudian hobinya mengumpul perangko, buat apa Ikhwan mengumpul perangko? Kemudian dalam ini butuh waktu, butuh energi, butuh mikir, beralbum-album isinya perangko dari ini, dari sana, tahun sekian. Terus apa faedahnya dapat pahala begitu mengumpul perangko? Nanti kalau malaikat tanya, kemana kau habiskan umurmu? Mengumpul perangko ya Allah. Apa faedahnya? Kemudian untuk dibangga-banggakan, membanggakan sesuatu yang tidak pantas dibanggakan. Oh, perangko saya sudah sekian dari berbagai macam negara. Buat apa untuk banggakan? Apa faedahnya perangko? Anak kecil yang belum kena syubhat akan bingung. Pak, ngapain ngumpulin perangko? Dia belum kena syubhat. Tapi kalau sudah kena syubhat, oh, nah ini perangko itu gini. Oh, bagus ya, ikutan ngumpul perangko. Sebenarnya tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Dan fitnah di zaman ini adalah hobi nonton bola. Fitnah kepada orang yang tidak berjenggot dan kepada yang berjenggot. Ya Ikhwan, kapan Piala Dunia? Saya ingin tahu. Siapa yang tahu kapan Piala Dunia? Allah, saya tidak tahu. Saya ingin tahu. Angkat tangan siapa? Kapan Piala Dunia? Hah? Jangan malu-malu, pikir saja. Kapan Piala Dunia? Enggak ada yang ngomong. Padahal rasanya. Nah, kapan? Tahun berapa? 9 Juli. 9 apa? 9 Juni mulai Piala Dunia. Sebentar lagi berarti. Di mana Piala Dunia ini? Di mana? Hah? Di mana? Di mana? Brazil. Brazil. Kalau sudah sibuk dengan dunia, berapa orang yang akan saya sering ditanya sama orang-orang. Kalau tanya orang-orang, Ustaz, saya nonton dari dunia boleh nggak? Saya masih mungkin jawaban saya masih ringannya dikurangi lah atau gimana. Yang tanya orang Jikotan sudah gini, jidatnya hitam Ustaz, gimana bukan dunia? Ya benar saja. Jadi kayak kurang kerjaan untuk Piala Dunia. Nonton rame-rame, beli komentar, teriak gol, cekot panjang gol. Benar saja itu. Kemudian pemain-pemainnya dihafal, paham diri ini si fulan, dari ini dibayar sekian, kemudian apa namanya, wasitnya siapa, kemudian pelatihnya siapa. Berita tentang dunia pemain bola ini luar biasa, fitnah luar biasa. Jam 2 malam juga nonton, jam berapa saja bangun nonton. Sholat tahajud enggak, kan cuma sunnah. Nonton bola wajib. Nonton bola sunnah. Nonton bola wajib, harus wajib. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kubur, bukan kerjaan. Di antara kurang kerjaan adalah mengikuti berita-berita tentang artis. Nonton televisi, nonton artis ini. Artis cewek lagi ribut sama suaminya. Ini seri pertama. Nanti di minggu depan, sudah digugat cerai. Diikuti lagi. Suaminya membela diri pada episode berikutnya. Ungkapan-ungkapan aib, suaminya bilang istrinya gini-gini, istrinya bilang suaminya gini-gini. Sidang ditunda, diperpanjang. Akhirnya diceraikan. Buat apa mengikuti berita artis ini? Ini artis orang soleha, wanita soleha. Ente ikuti beritanya. Kecuali kalau antum memang mau menikahi dia, tidak apa antum ikuti berita dia. Benar. Kalau antum lihat nikahi dia, tapi ikuti berita dia, karena dia harus tahu calon ente. Tapi ente tidak laku di depan dia. Sediakan kotak. Kemudian komentar,
Wih, itu artis itu gini-gini, suaminya gini-gini, goblok banget suaminya, istrinya cantik kayak gini, goblok, goblok-goblokin orang, ente yang goblok. Ya, anak-anak ini orang awam, ini sudah lama ngaji, sudah 10 tahun lebih ngaji, sudah pandai ditahdir, kemudian ngomongin masalah ini. Ingat saja di Muslim mati, tarkuhu malam yakni. Saya baru ulang menyebutkan, bahkan seorang jangan ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Syekh Abdul Karim Al-Qudhairah rahimahullah taala menyebutkan, ada seorang lelaki subhanallah, hidupnya indah dengan istrinya, dengan kehidupan yang pas-pasan. Istrinya begitu bahagia dengan kemampuan suaminya yang segitu aja, suaminya pergi kerja, pulang disambut dengan penuh kebahagiaan. Kemudian di rumah istrinya orang lagi datang, orang ini, orang tuanya, ibunya kunjungi rumahnya. Loh, kamu kok rumahnya begini? Kok nggak ada ininya? Suaminya kemana? Didikte sama ibu. Ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Akhirnya diajari bahwasanya suamimu berubahlah kehidupan rumah tangga. Begitu suaminya datang, dia sama dengan muka marah, dengan muka garang. Mas, selama ini ternyata kau tidak begini. Mas, selama ini begini. Suaminya juga begini. Ya udah cerai aja kalau gitu. Gara-gara kita campur urusan orang. Bahkan para ulama menyebutkan seperti Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, di antara perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya, ini perkara ringan tapi harus kita kerjakan. Contohnya kita naik mobil sama seorang supir teman kita yang nyetirin. Tahu bunyi telepon, kering-kering, ada kering-kering, ada takut, macam-macam. Langsung dia angkat. Begitu dia angkat telepon tersebut, nada emosi. Kamu jangan begitu, kamu begini. Kemudian dia mengatakan, maka tidak perlu antum tanya sama dia, siapa yang telepon? Tidak perlu. Ada apa? Tidak perlu. Ikhwan tidak perlu antum ikut urusan orang lain. Kalau dia mau cerita sama antum, dia akan cerita. Kalau dia tidak cerita, maka antum tidak perlu tanya. Siapa tahu dia lagi marah sama istrinya? Masa antum harus tahu dia marah sama istrinya? Siapa tahu dia mau poligami tidak jadi? Masa antum harus tahu dia mau poligami? Tidak perlu tahu antum urusan orang. Siapa tahu dia lagi marah sama saudaranya? Antum tidak perlu tanya. Kalau dia mau cerita, dia akan cerita. Dan betapa banyak orang yang ingin tahu urusan orang. Oleh karena berkata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya setiap kaum muslimin, setiap muslim mengamalkan hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, setiap yang tidak bermanfaat dia akan tinggalkan, maka akan maju Islamnya. Dan akan hidup dengan tentram, tidak peduli dengan urusan orang lain. Dia hanya peduli kalau ada manfaat, dia nimbrung. Namun demikianlah manusia, hobinya nimbrung, hobinya ingin tahu. Ada orang yang berbicara, itu ikutan, kamu ngomong apa sih? Alhamdulillah antum tidak tahu urusan mereka. Karena kalau kita tahu urusan orang, kita akan terkena kewajiban beramal ma'ruf, nahi mungkar, kewajiban nasihat, kewajiban peduli. Banyak perkara yang artinya terikat dengan kita. Tidak seluruh perkara, ya. Seorang sibuk dengan seorang sibuk dengan perkara yang bermanfaat bagi dia, terutama di zaman fitnah ini. Maka kita saya katakan pada zaman seperti ini sibuk dengan beribadah, banyak ibadah. Baca Quran, orang sibuk dengan zikir dan doa, orang baca berita Facebook itu seperti saya ini, teman saya banyak. Kalau saya buka berita, banyak sekali beritanya. Ini. Kalau orang sudah buka pasti ingin tahu. Terkadang dia 1 jam buka Facebook tidak dia sadari berita itu. Satu kata. Terus, kalau dia baca Quran sudah terkejut dia. Dan paling orang mau buka Facebook sebelum begini. Mau tidur ngantuk, mari terus. Hanya 12. Karena paling enak baca Facebook kapan sebelum orang? Sebelum tidur. Istri sudah ngorok, anak-anak sudah ngorok. Sudah ngantuk sebentar lagi terus. Akhirnya kalau malam tidak, sholat subuh pun tidak bermanfaat semuanya. Tidak bermanfaat. Orang baru saja tidak bermanfaat. Baca berita di Facebook atau berita mana saja yang bermanfaat silakan baca, tidak bermanfaat maka didelete. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis yang ketiga, yaitu la taqwa. Hadis la taqwa wa la jannah. Jangan kau marah maka bagi surga. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
"Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu "La taghdab," jangan kau marah. Faraddada miraran, qala la taghdab. Dia ulang-ulang lagi, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Jawaban Nabi sama saja, jangan kau marah. Seakan-akan orang ini ya, kurang puas dengan jawabannya. Maka dia minta wasiat lagi. "Ausini, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Rasulullah mengatakan, "La taghdab," jangan kau marah. Dia kayak kurang gimana? Jadi tanya lagi, "Wasiatlah kepadaku." Dia ingin wasiat yang lain. Jawabannya Nabi sama saja, "La taghdab." Dia ulangi lagi, "Ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku." Jawaban Nabi tidak berubah, "La taghdab," jangan kau marah. Perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, dulni ala amalin idza amiltu dakhultu jannah wa la tukthir alayhi." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika aku melakukannya aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Dia mengatakan, "La tukthir alayhi." Jangan banyak-banyak. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan kau marah. Walakal jannah, jangan kau marah kalau surga. Dia konsentrasi ingin dapat wasiat yang sederhana, dia kerjakan masuk surga. Jawaban Nabi la taghdab, jangan kau marah. Dalam riwayat yang lain sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni an ghadabillah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan aku dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan kau marah. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang yang ingin tidak dimarahi oleh Allah, maka jangan dia marah sama orang lain. Seorang yang ingin dimaafkan oleh Allah, maka dia maafkanlah orang lain. Yang satu ingin dapat wasiat, dalam riwayat yang satu ingin masuk surga, yang satu ingin dijauhi dari murka Allah. Jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Maka sahabat yang tadi minta wasiat, Nabi jawabnya jangan kau marah. Dia ulang lagi minta wasiat, jawaban Nabi juga jangan kau marah. Dia mengatakan, "Fafakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idzal ghadab yajma'u syarra kullahu." Dia mengatakan, saya kemudian merenungkan tentang wasiat Nabi yang Nabi ucapkan. Karena dia minta wasiat, jawabannya itu saja. Jawaban minta wasiat, jawabannya jangan kau marah, jangan kau marah. Maka saya renungkan wasiat Nabi tersebut, saya dapati ternyata kemarahan mengumpulkan seluruh keburukan. Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata kemarahan mengumpulkan segala keburukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini benar. Al-ghadab, kemarahan, sebagaimana perkataan sebagian ulama, al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadamah. Kemarahan awalnya adalah kegilaan dan ujung-ujungnya penyesalan. Betapa banyak orang tatkala tidak bisa mengontrol kemarahannya, maka menimbulkan berbagai macam malapetaka. Betapa banyak perceraian gara-gara kemarahan. Betapa banyak pembunuhan gara-gara kemarahan. Betapa banyak permusuhan, baik antara kelompok dengan kelompok, antara saudara dengan saudara, antara suatu negara dengan negara, antara suku dengan suku, gara-gara kemarahan yang tidak terkontrolkan. Oleh kerana benar kata sahabat tadi, fa'idal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata kemarahan mengumpulkan segala keburukan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan seperti dalam kitab Jangan Murid. Yang dimaksud dengan Nabi jangan kau marah ada dua tafsiran. Bukan artinya hilangkan sifat marah. Karena sifat marah tidak mungkin dihilangkan. Manusia diciptakan dengan settingan dan memiliki sifat marah. Tidak mungkin sifat marah itu hilang. Bagaimana manusia diciptakan dengan settingan ada syahwatnya. Tidak mungkin syahwatnya dibuang. Sebagaimana sifat marah tidak mungkin akan hilang dari suatu manusia. Oleh karenanya apa maksud Nabi la taghdab? Maksud Nabi jangan kau marah ada dua tafsir. Pertama artinya hiasilah dirimu dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat marah. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara sifat-sifat tersebut dia belum sebutkan al-karam, baik, jadilah orang yang baik supaya kau tidak marah. As-sakha, jadilah engkau orang yang dermawan supaya kau tidak cepat marah. At-tawadhu, jadilah engkau sebagai orang yang mutawadhi, orang yang rendah diri supaya kau tidak marah. Saya renungkan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali.
dia tafsirkan jangan kau marah dengan tafsiran sebaliknya, hiasilah dirimu dengan sifat-sifat ini. Karena benar, ternyata pelit dan tawadhu, dermawan dan tawadhu ini sangat terpengaruh dengan meredamkan amarah. Orang yang pelit mudah marah. Iya atau tidak? Orang yang pelit mudah marah. Kalau di rumahnya pelit, anaknya baru mecahin satu piring, dia ngamuk-ngamuk. Kenapa? Piringnya ini dia pelit, saya beli piring ini bukan gratisan, nak. Jangan kamu pecah. Kamu tahu berapa saya beli piring ini? Anaknya bilang 5.000 piring. Cuma 5.000 marah-marah. Istrinya baru salah sedikit marah-marah dia. Kenapa? Karena dia pelit. Dia tidak ridha hartanya hilang sedikit. Pelit ini membuat dia cepat marah. Oleh karena itu dapat orang suka marah-marah, jangan dia pelit. Ini di antaranya orang sampai makanya saya heran baca perkataan Rajab, dia mengatakan maksudnya la taghdab, hiasilah dirimu dengan sifat-sifat yang mulia, al-akhlakul karimah, di antaranya as-sakhawah, dermawan, orang tidak pelit. Di sana sini ada yang ambil ayat, jadi pokoknya mudah orang memaafkan. Demikian juga tawadhu. Orang tawadhu juga tidak cepat marah, tapi orang yang sombong dan angkuh cepat marah. Kenapa? Ada perkataan sedikit dia merasa direndahkan, marah dia. Kalau orang suka marah ini jangan-jangan apa? Orang yang angkuh. Kenapa? Dia merasa punya power, dia merasa hebat, dia merasa tinggi, dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, maka dia memiliki sifat marah. Tapi kalau orang tawadhu, dia kalau dimarah-marahin, ya udah ada apa-apa. Pokoknya rendah diri, tidak merasa angkuh. Apa dia bisa marah-marah? Dia memiliki sifat keangkuhan. Ini tafsiran pertama yang kembali kepada pertama. Tafsiran kedua, artinya la taghdab, artinya jangan kau lampiaskan marahmu. Marahmu akan muncul, seorang akan marah, tidak mudah marah. Tetapi jangan sampai kau lampiaskan kemarahanmu. Jangan sampai kau lampiaskan apa? Kemarahan. Oleh karena pada hari yang Maha Subhanahu wa taala pada kesempatan berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang merupakan hadiah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengekang, meredamkan amarah kalau kita sedang marah. Yang pertama para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala sedang marah, ya. Sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang berta'awudz dari gangguan syaitan. Tentu saja ada seorang marah-marah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Saya tahu suatu kalimat, kalau orang yang sedang marah ini mengucapkannya, maka akan hilang rasa marahnya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka sebagai sahabat menyampaikan kepada orang ini, "Ala tasma'u ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Tidak kau mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka orang sedang marah ini mengatakan apa? Lastu bimajnun, saya tidak gila. Dia tidak mau melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah orang kalau sudah marah. Orang kalau sudah marah dia bilang, berlindung kepada Allah. Kamu yang berlindung kepada Allah, bukan saya. Dia malah istighfar. Kamu yang istighfar katanya. Dia udah emosi masalahnya. Dia emosi terus gimana caranya terhindar dari syaitan? Dan syaitan ini dia segera melampiaskan apa? Kemarahan. Oleh karena sedang kalau kita sebut orang ittaqillah, jadilah orang yang bertakwa. Harusnya kita bilang ya Allah saj'alni minal muttaqin. Ya Allah jadikan kamu bertakwa. Tapi dibalas, kamu yang bertakwa bukan saya. Kenapa? Akhadatul izzah. Ya, keagungannya masuk dalam ini. Oleh karenanya orang ini telah dikatakan berta'awudlah kepada Allah dari gangguan syaitan. Dia mengatakan saya bukan orang gila. Ngapain saya berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak gila. Ini ungkapan apa? Tidak mau berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sedang marah. Seorang kalau sedang marah kemudian dia dengarkan dari sini, dia mau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paling tidak dia ingatkan dalam dirinya ini dari syaitan. Tatkala dia sedang dari syaitan, ada timbul iman dalam dirinya tidak mau dikuasai oleh syaitan. Maka ini akan membantu dia untuk mengurangi apa? Kemarahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah. Yang kedua, kalau orang sedang marah, maka bagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Jika salah seorang dari kalian sedang marah dan dia dapat berdiri, maka hendaknya berdiri. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyaqjid.
Kalau ternyata dia duduk kemudian hilang, kalau dia duduk kemudian hilang rasa alhamdulillah. Kalau enggak hilang, maka hendaknya dia berbaring. Hendaknya dia apa? Berbaring. Kata para ulama, karena orang yang berdiri lebih mudah untuk mengambil, lebih mudah untuk bertindak. Dia mengambil pisau dengan mudahnya, dia mengambil marteli dengan mudahnya, dia mau melempar piring dengan mudahnya, ya. Dia mau ambil bensin untuk bakar mudahnya. Kenapa dia berdiri? Tapi kalau dia duduk, dia kan nggak bisa bergerak. Artinya lebih. Kalau dia masih mau bergerak lagi tidur. Dekatkan diri dengan tangan, dididik bahwa dia jangan marah-marah. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terapkan di sini. Ya. Kalau ada orang marah sama kita, pergi tempat tidur aja. Tidur. Awas, tidur. Untuk menghilangkan rasa. Wasiat Nabi yang lainnya, kalau seorang sedang marah berwudu, innal ghadaba minasyaitan. Wa inna syaitan khuliqa min nar. Rasulullah mengatakan bahwasanya kemarahan dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'u an-nar bil ma', dan sungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka jika seorang marah dan terpanggil, dia tawadda, maka dia berwudu. Dia berwudu. Hadis ini berselisih dengan hadisnya, tapi yang wajib orang sahih hadisnya bisa dijadikan hujjah. Kalau tatkala marah, maka dia berwudu. Kalau tadi mukanya merah padam, hampir keluar asap dia berwudu. Supaya apa? Apa namanya hina? Dia berwudu dengan wudu yang satu, dengan berkumur-kumur 3 kali, dengan memasukkan air di hidungnya, dengan mengusap rambutnya. Ini ada pengaruh, akan ada pengaruh, akan menegangkan pokoknya yang sedang tegang. Jadi wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara wasiat Nabi ketika seorang sedang marah, dia mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Qala ta'ala. Dia mengatakan jika salah seorang sedang marah, diam, jangan ngomong. Diam, jangan ngomong. Diam, jangan ngomong. Berbahaya kalau orang sedang marah kemudian ngomong. Betapa banyak ya, malapetaka yang timbul kadang-kadang orang ngomong tatkala sedang marah. Bahkan tatkala kemarahan tersebut dalam rangka membela agama Allah. Saya ulangi. Bahkan tatkala kemarahan tersebut dalam rangka membela agama Allah, tapi kalau tidak terkontrol maka berbahaya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Jangan sampai kebencian kalian terhadap orang kafir menjadikan kalian tidak bersikap adil. Jangan sampai ngomong tidak adil. Kita terkadang kalau sudah marah, terkadang mungkin sama kita ngomong tidak adil, ngomongnya sembarangan, melebihi batasan. Ini juga tidak boleh. Apalagi sama ahlu sunnah. Ketika kita marah, kemudian kita tidak mengontrol, dalam rangka membela agama Allah, hanya ngomong ini tidak terkontrol. Oleh karena Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan tentang bahaya seperti ini. Kisah 2 orang Bani Israil, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. 2 orang bersama. Yang tukang maksiat selalu bermaksiat didatangi oleh orang yang ahli ibadah. Dia mengatakan, ya fulan aqsir, wahai fulan berhenti dari maksiat. Dia mengatakan, ya wa rabbi, biarkan aku dan Tuhan. Khalini wa rabbi, biarkan aku dan Tuhan. Akhirnya dibiarkan. Ini jawaban yang menjengkelkan. Ente bilang, ente jangan maksiat, urusan saya dengan Allah. Nanti orang kita jengkel enggak dengan orang seperti itu? Ente jangan begitu, saya dengan Allah, urusan saya. Jengkel kalau orang jawaban gitu. Kalau dia bilang, saya belum bisa tinggalkan, kan kita senang. Tapi jawabannya jawaban menjengkelkan. Khalini wa rabbi, biarkan saya dengan Allah. Ini urusan saya dengan Allah, bukan urusan. Ini kadang-kadang ini. Jangan juga kemudian kita salah paham, karena sebagian orang yang tidak mau adanya amar ma'ruf nahi munkar berdalil dengan hadis, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam seorang tidak ikut campur urusan orang lain. Sehingga kalau ada yang bermaksiat, kamu ngapain urusan saya? Urus dirimu sendiri, kamu maksiat urusan saya. Ini bukan dalil amar ma'ruf nahi munkar, ada dalilnya sendiri. Kalau ada orang maksiat, maka kewajiban kita untuk menasihati. Kita urusin, kita ikut campur urusan orang. Kenapa dia bermaksiat di hadapan orang banyak? Maka kita menasihati. Oleh karena jangan berdalil dengan hadis saja. Musuh sangat mari satu malayani melarang adanya syariat syiar amar ma'ruf nahi munkar. Ini disuarakan di Arab Saudi, karena di Arab Saudi ada lembaga amar ma'ruf nahi munkar, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dan orang-orang pelaku maksiat tidak suka dengan hayat ini, tidak suka dengan lembaga ini, sehingga mereka di antaranya mereka berdalil dengan hadis ini. Di antara keindahan Islam seorang, jangan
Jangan campuri urusan orang lain. Yang dilakukan oleh ahli ibadah ini sudah benar. Dia datang kepada ahli maksiat ini mengatakan kepada dia, ya fulan aksir, wahai fulan berhenti. Kata dia, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhan. Kesempatan berikutnya dia bermaksiat lagi. Maka datanglah sahabat yang mulia ini menegur lagi, ya fulan, ya hadza aksir, wahai fulan berhentilah. Jawabannya sama, da'ni wa rabbi, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhan. Ketiga kalinya bermaksiat lagi, dan subhanallah sahabat ini sayang, dia ulangi lagi menasihati, aksir, berhentilah. Maka jawaban orang ini terakhir jawaban yang sangat menyindir. Dia mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan saya dengan Tuhanku. Abu Ihda alayya raqiban, apakah Allah mengutus kamu jadi pengawasku? Wah, ini bikin jengkel jawaban seperti ini. Kok kamu yang terus negur saya? Emang kamu pengawas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kan jawaban menghina. Sejak kapan Allah utus kamu sebagai pengawas saya? Ini jawaban menghina. Maka emosilah orang ini. Emosi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, wallahi la yaghfirullah. Demi Allah, Allah tidak akan memaafkan. Dia emosi, ucapannya tidak terkontrol. Meskipun emosinya karena agama membuat dia terjerumus dalam kebinasaan. Maka Allah mengatakan kedua orang ini, Allah mengatakan kedua orang ini, menghadirkan kedua orang ini, Allah mengatakan, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan wa qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amalan. Siapa yang berani bersumpah dengan atas namaku, bahwa aku tidak akan maafkan si fulan pelaku maksiat ini. Sungguh aku telah maafkan dia dan aku telah menggugurkan amalanmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, takallama bi kalimatin awqat dunyahu wa ukhra. Orang ini telah mengucapkan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Lihat orang ini marah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengucap ucapan yang tidak terkontrol, melampaui batas, mengatur-ngatur Allah dengan mengatakan Allah tidak mungkin maafkan engkau. Akibatnya buat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, kalau sudah marah jangan ngomong, diam. Orang kalau mau bantah, jangan terus sedang emosi, pasti bantahnya ngomong. Tunggu tenang dulu, baru bantah dengan berbicara sudah fresh otak, baru berbicara dengan cara yang baik. Jadi kalau sudah emosi, bantah ngomong pasti nggak beres. Pasti enggak beres. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika seorang sedang marah, maka hendaknya dia diam. Terutama para suami, hati-hati. Para suami kalau sudah marah, diam, jangan ngomong. Kalau sudah ngomong mudah menjatuhkan marah. Sampai Syekh Abdul Karim Al-Qudair menyebutkan ada seorang yang menceraikan istrinya gara-gara salah bikin teh. Mungkin dia pulang dari kantor, mungkin pikirannya sudah bilang, istriku bikin teh. Biasanya dia minta teh warna merah. Kali ini dia minta teh warna hijau. Istrinya melakukan kebiasaan, dia bikinlah teh yang merah. Maka dia bilang, mana kamu saya cerai? Saya minta teh hijau, kok dikasihkan teh merah? Diceraikan gara-gara teh. Ini terjadi. Dan mungkin ada yang menceraikan gara-gara perkara yang diberikan daripada ini. Oleh karena orang kalau sudah marah, maka dia diam, jangan dia ngomong. Dia ngomong sudah reda baru dia ngomong. Pasti kalau dia ngomong tidak terkontrol. Di antaranya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, tatkala seorang sedang marah, jauhi sebab kemarahan tersebut. Jauhi sebab kemarahan tersebut. Demikian juga terutama kepada para suami dan para istri. Kalau istri sedang meninggalkan antum dan antum sedang marah, maka antum jangan diam terus melihat istri antum. Antum tambah marah, antum tambah berdiri, jangan. Antum berdiri. Tapi kalau antum lihat terus, antum pasti tambah marah, istri nggak mungkin diam, dia cucu nggak berani. Dia merasa jagoan, istri merasa apa? Jagoan. Kalau antum lagi marah, sampai antum lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika lagi marah dengan Fatimah. Rasulullah SAW datang mengunjungi rumah Fatimah di siang hari. Rasulullah SAW beri waktu yang tepat karena di siang hari biasanya suami di rumah, habis kerja, pagi hari, siang hari istirahat. Ternyata tidak ada Ali bin Abi Thalib. Maka dia mengatakan, "Aina ibnu ammika?" Di mana suami? Saudara, anak paman. Untuk mengingatkan bahwa Ali bin Abi Thalib bukan hanya seorang suami, tapi dia juga ada hubungan kerabat. Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi SAW.
Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, "Kana yahsul baini wa bainahu syai' fa kharaja mughdaban." Tadi terjadi suatu antara aku dengan dia, maka dia keluar dalam keadaan marah. Lihat Nabi tidak mengatakan, "Emang ada apa?" Kalau kita ngomong, Nabi diam terus pergi mencari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia lakukan tindakan yang tepat. Istrinya lagi mana dia keluar. Tinggalkan lokasi kemarahan. Karena kalau antum tidak meninggalkan lokasi kemarahan, kemarahan itu akan terus muncul. Antum marah sama istri atau marah sama anak, kalau emosi tidak terkendali, pergi keluar. Cari suasana baru. Dan Ali bin Abi Thalib tatkala keluar, dia menuju ke mana? Ke masjid. Tempat yang paling mulia yang dijauhi dari siapa? Ke masjid. Cari suasana Islami. Dia tidak pergi ke teman-temannya yang mungkin bisa jadi sebagian orang kalau sudah emosi cari teman-temannya. Karena antum yakin kalau seorang suami sudah emosi kemudian keluar akan datang berbagai macam setan menghasut dia untuk menceraikan istrinya. Dan ini program suksesnya apa? Setan agar suami bisa menceraikan istrinya. Maka setan mengatakan sudah ceraikan saja. Istrimu sudah kadaluarsa. Istrimu sudah besi tua. Istrimu sudah apa? Perlu dimesiumkan. Istrimu macam-macam. Masih banyak janda yang kaya, masih banyak janda yang cantik, masih banyak gadis-gadis yang menantimu. Hiduplah, temuilah dunia baru. Apa kamu tidak bosan dengan macam-macam setan akan apa? Ya. Kemudian kalau dia ketemu dengan teman-temannya yang parah juga, ceraikan aja. Saya yang jadikan, saya yang tanggung. Tambah semangat untuk menceraikan. Oleh karena Nabi SAW tatkala Ali bin Abi Thalib marah, dia tidak kemana-mana, dia pergi ke tidak cerita sana sini. Sebagian orang kalau sudah marah sama istrinya ngomong sama sini, sama teman-temannya. Istri saya itu gimana? Dia ungkap aib istrinya di hadapan teman-temannya. Wanita pun demikian kalau lagi marah ketemu teman-temannya, suami saya begini-begini, padahal suaminya ustaz terkadang. Akhirnya aib suaminya, aib orang ustaz diungkap oleh istrinya. Ini kan menimbulkan kemudaratan dalam dakwah. Kenapa? Emosi yang mengatakan ini demikian. Seandainya direnungkan, ini aib suami saya seorang dai, kalau ketahuan enggak ada yang wajib sama dia, saya juga yang repot. Jadi tidak biarkan demikian, sedang emosi. Orang kalau emosi berusaha melampiaskan amarahnya. Ali bin Abi Thalib emosi pergi ke masjid. Dari masjid laksanakan syahadat. Kalian wajib maka dia berdiri. Merubah suasana. Apa? Sudah dipaksa tidur. Maka tidurlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi mencari Ali bin Abi Thalib di rumah di masjid, jadi dapat Ali bin Abi Thalib sedang tidur sementara lidahnya terjatuhkan dan ada pasir atau tanah di pundaknya. Maka Nabi dengan tangannya yang mulia mengusap pasir-pasir tersebut. Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Ali bin Abi Thalib begitu bahagia dipanggil dengan Abu Turab. Oleh karena dia senang bertemu dengan Abu Turab. Kenapa? Mengingatkan suasana yang sangat indah. Dia lagi marahan sama putrinya Nabi, kemudian dia pergi ke masjid, ternyata mertuanya Nabi SAW datang mengusap pasir dari pundaknya dan tidak membela putrinya. Maka Ali bin Abi Thalib ketika dipanggil Abu Turab, dia senang dengan panggilan tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib berbangun, terus pulang ke rumah selesai masalah. Nabi tidak mengatakan ada apa? Ngapain tidur di tanah? Tidak. Akhirnya sudah selesai urusan selesai. Jika ikhwan, kalau antum lagi marah-marah sama istri, maka antum berubah suasana. Ngaji ke, kalau nggak bisa tidur apa baca Quran. Jangan antum jadi suasana yang lain. Jadi suasana yang Islam. Kalau antum pulang ke rumah, niscaya ada perubahan. Antum baru pulang, istri antum pasti sedih kalau antum pergi. Aduh, suami saya sedih dia. Saya sudah dijawab dari anak-anak yang tidak makan. Dia tak bisa. Kapan suami saya itu? Begitu suaminya pulang, Assalamualaikum sayang. Ngapain pulang? Perempuan seperti itu, atau jangan seperti perempuan. Dia ingin menunjukkan apa? Jawabannya dia. Ngapain pulang? Ini bukan pengalaman pribadi. Ini pengalaman bersama. Kalau begitu kan kami ini sabar aja. Sudah kalau dia sayang kita sabar aja dulu biarin aja. Jangan begitu sudah dia akan kita lagi tunduk dan berlutut di atas. Oleh karena itu kalau sudah marah tinggalkan tempat kemarahan
tersebut. Bagaimana sama orang sama ikhwan? Kau usah untuk melayani, ngapain? Dia lagi ngamuk-ngamuk kayak orang gila, terus jangan layani. Kalau antum lihat orang gila, jangan ikut gila kata orang. Dia sedang gila, tapi jangan gila. Antum tidak bisa ikut orang lain gila. Kamu kalau berani jadi ini biarin, saya nggak berani. Biarin. Kamu saya nggak ada kaitannya. Kemudian yang terakhir wanita saya itu yang paling penting ketika orang sedang marah. Ketika orang sedang marah adalah menemukan pahala yang Allah janjikan bagi orang yang meredam kemarahan. Ingat firman Allah tentang orang-orang yang bertakwa, fa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Orang-orang yang bertakwa kalau sedang marah mereka maafkan. Itu sifat mereka orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil muttaqin. Segeralah menuju surga Allah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak tatkala sembunyi-sembunyi atau terang-terang. Fis sarra'i wad dharra'i dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah dia berinfak. Wal kadhibina al-ghayz dan orang-orang yang meredam kemarahannya. Ini sifat-sifat orang bertakwa penghuni surga. Oleh karenanya ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang jagoan, adalah orang yang mendekat dan menjatuhkan orang lain. Innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mendekat, yang kuat, yang jagoan adalah orang yang bisa menahan amarahnya tatkala sedang marah. Bisa meredam amarahnya tatkala sedang marah. Ini orang yang hebat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah puji dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaiz. Penghuni surga, orang-orang yang bertakwa di antara sifatnya yang mulia adalah meredam amarahnya. Lebih daripada itu, wal afina 'anil nas, memaafkan orang yang salah. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Bayangkan, orang yang mampu menahan amarahnya, dia sampai pada derajat ihsan. Dan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mampu meredamkan kemarahan kita kecuali mengharapkan pahala. Ini termasuk sebab yang paling utama. Seorang emosi, seorang membantah, seorang ngamuk, dia ingat kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin masuk surga. Di antaranya sabda Nabi SAW ini adalah janji yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzaba ghaidan wa huwa yastati'u an yunfidhahu." Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan manusia, hatta yukhayyirahu, sampai Allah menjadikan dia memilih ayyul hur syara, bidadari mana yang dia kehendaki. Ini keutamaan yang sangat indah. Kalau antum bisa menahan amarah antum disuruh pilih bidadari saja di akhirat. Ini menunjukkan bidadari bukan satu model, tapi bermodel-model. Ini yang antum suka. Makanya kalau antum lagi marah sama istri, ingat dari sini. Ini bukan sama istri aja, sama siapa aja. Ingat dari sini. Mau dapat bidadari atau tidak? Bukan bidadari sudah dapat, tinggal pilih yang mana yang paling cantik di antara bidadari yang sesuai dengan selera. Tapi kalau antum marah-marah, tidak ada bedanya. Antum marah-marah apa bedanya? Tidak ada bedanya. Allah memberi kita pilihan, marah atau sabar. Kalau marah-marah antum biasa, tidak ada bedanya. Belum tentu orang yang antum marahi kalah. Dia dimarah dia santai-santai saja. Allah mengatakan, "Baik apa betul fa'aqibu mithli ma uqibtum bihi." Kalau kalian ingin membalas maka balas sesuai dengannya. Iya, insyaallah. Masih satu hadis. Masih satu hadis. Kalau kalian bersabar, maka bersabar lebih baik. Kalau ada orang buat antum marah, mengatakan antum anjing, terus antum jawab lagi, kamu juga anjing, apa bedanya? Antum hanya melampiaskan kemarahan, pahala nggak ada, tidak dapat terus. Cuma dapat anjing semua dilemparkan ke orang lain, jadi nggak dapat. Dan kalau antum balas, bisa jadi antum karena sedang ngomong dalam keadaan marah, bisa jadi melampaui batas. Dia bilang antum anjing, kamu bilang antum anjing lagi. Ini dosa. Melebihi dari apa yang dia bisa. Makanya ngapain antum melampiaskan kemarahan? Dia dapat bidadari. Ini sudah sabar. Sabar, karena kita mengharapkan bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, mungkin sampai di sini saja ya.
sudah selesai. Gimana? Break. Oh, dilanjutkan. Lanjut itu. Fadhal, satu hadis. Lanjut, kita sebutkan dari sini 4 hadis yang dikatakan oleh para ulama sebagai jibah pada ulama. Hadis yang terakhir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui bersama. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki